paksaan. Ya, itu di bawah paksaan tidak masuk. Apa? Rufi'an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Jadi tidak ada daya paksa. Nah, curhat saya yang kemudian sebentar lagi akan saya mainkan di pengadilan Depok, pengadilan agama Depok. Seorang suami istri, tadinya masih baik-baik saja, punya anak satu yang sekarang umurnya 7 tahun. Dalam suasana masih menjadi suami istri, mereka berdua sepakat untuk menghibahkan rumah berikut apa yang ada dalam rumah itu kepada anaknya. Dalam perkembangan berikutnya, rumah tangga ini kandas. Divorce lah mereka, firok atau cerai gitu kan. Lah, ternyata cerai belum lama, akta hibah yang sudah ditandatangani notaris, yang ditandatangani berdua atau katakan sepakat suami istri waktu itu, digugat oleh mantan suami. Hibahnya kepada anak kandung suami juga anak kandung istri, tapi sekarang sudah bukan suami istri, mantan suami, mantan istri, tapi bukan mantan anak. Betul nggak? Sampai kapanpun yang namanya anak tidak pernah jadi mantan, tetap anak. Nah, masalahnya gugatan sudah sampai hampir kesimpulan, lalu saking peliknya persoalan ini lalu dibutuhkan ahli. Lah ketemulah pengacara entah dari mana, dari Ustadz Suprima kalau nggak salah, kenalan saya yang dosen UPN, saya dihubungi. Nah kemarin sudah datang ke rumah saya, lawyer dan prinsipalnya atau kliennya, yang intinya kira-kira 2 minggu lagi saya harus menyampaikan keterangan ahli soal bolehkah hibah dibatalkan oleh ayahnya. Gitu. Ini syarat hibah itu tidak sembarangan. Bahwa satu harus ada 6 syaratnya. Yang saya paling penting itu adalah hartanya harus mutakawim, betul-betul bernilai rupiah, bernilai nominal, dan juga harus jelas, spesifik barangnya. Tapi yang paling penting, ayyakuna mamlukan lil wahib, bahwa dia betul-betul dimiliki secara sempurna oleh pemberi wahab, pemberi hibah. Dan itu nanti berlaku juga ayyakuna mamlukan lil mu'ti, atau pokoknya orang memberikan, orang menghibahkan, orang menghadiahkan apapun itu harus barangnya sendiri. Betul kan? Milkut tam kan? Tidak bisa barangnya orang lain atau ada hak orang lain di situ. Nah, pertanyaannya atau yang menjadi masalah, hakim nanti pasti akan terpengaruh dengan adanya pasal wirosableng. Ya, pasal 212 Kapak Naga Geni Wirosableng yang muridnya Sinto Gendeng. Lihat KHI pasal 212. Silakan dicek sekarang. Kompilasi hukum Islam pasal 212. Itu yang saya sampaikan pada pengacara ini, pasal wirosableng. Silakan mohon dibacakan. Pasal 212. Bunyinya, Bro. Bunyinya silakan. Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Jelas ya? Jelas. Dikhawatirkan hakim dan juga pengacara terprovokasi dengan pasal ini. Betul kan? Ya. Makanya Bapak semangat sekali untuk menggugat akta hibah yang dulunya diberikan ketika masih menjadi suami istri, masih dalam pernikahan. Setelah cerai kemudian suami yang mau menggugat sendirian karena yang anak masih kecil, lalu yang menjadi hadirnya itu ya ibunya gitu ya.
Nah, barangkali pertimbangan suami itu mungkin takut nanti istri ini nikah sama orang lalu tinggal di situ, barangkali itu motivasinya itu. Tapi apapun, bahwa ayakuna mamlukan lil wahib itu menjadi salah satu syarat keabsahan hibah. Dan pasal 212 ini perlu ada sarah. Kenyataannya belum ada sarah yang memadai kecuali mau kembali pada hadis. Silakan cek dalam Bulughul Maram termasuk sarah-sarahnya. Kalau perlu pada hadis aslinya, apakah riwayat Al-Bukhari atau Imam Muslim atau yang lain, nanti silakan saja. Tapi ada hadis yang memang intinya dulu ada seorang sahabat yang memberikan sebagian harta cukup banyak kepada salah satu dari anak. Ya, lalu Nabi bilang, Anda memberikan harta segitu banyak pada anak kamu itu, kamu lakukan juga kepada anak yang lain tidak? Enggak, wahai Rasulullah. Kalau itu ambil dulu, jangan kamu berikan. Inilah latar belakang dimunculkannya pasal itu. Dimunculkannya pasal itu karena apa? Karena memang ketika sahabat memberikan pada salah seorang, sementara yang lain tidak diberikan, padahal Nabi mengatakan sawu baina auladikum. Iya, bersikap adillah, sama rata dengan pembagian anak-anak itu, pembagian harta. Itu filosofi pasal itu. Kalau hakim tidak diberitahu mengenai ini, atau pengacara hanya letterleh pada bunyi pasar Wiro Sableng itu bermasalah nanti. Padahal ada unsur kedzaliman apa? Karena itu ada hak orang lain. Dalam diri harta rumah yang dihasilkan selama perkawinan itu kan harta bersama. Al-amwal al-mustarikah baina zaujaini yang disebut mayusama bigonogini. Gitu. Gonogini itu tidak boleh sembarangan didaya gunakan oleh, kecuali ada perjanjian perkawinan. Kalau nggak ada perjanjian perkawinan berarti tetap bersama itu. Nah, ketika menghibahkannya bersama suami istri, maka kalau mau membatalkan harus dua-duanya. Jangan dibatalkan salah satu pihak. Ini yang harus dikuatkan. Jangan hanya terlek pada pasal. Lah inilah. Jadi ini obyekan dosen itu ketika ada tugas saksi ahli. Karena dosen itu ya tetap aja gajinya sakdus ngomongnya gajinya saksen ngomongnya sakdus. Dosen. Nah, kalau ngandelin ngajar ya sampai kapan juga tetap haus-haus saja gitu ya. Nah, tapi sesekali ada obyekan saksi ahli itu harus didalami betul dari sisi filosofi pasal, kemudian itu kan kalau KHI pasti hukum Islam dari hadis-hadis, dari apa segala macam. Nah, itulah nanti justru yang munasabah dengan kasus ini, al-a'id fi hibatihi ya kal-a'id fi qaihi, yang mengambil lagi wakafnya, hibahnya, pemberiannya itu sama dengan anjing yang muntah lalu dimakan kembali. Pakai itu hadisnya, jangan pakai yang tadi. Karena yang tadi nggak cocok, anaknya cuma satu, diambil lagi untuk apa? Boleh diambil lagi dalam rangka menyamaratakan hak anak. Ini yang kadang-kadang terpaku pada pasal 212 itu yang menjadi masalah. Nah, jadi ini dikemukakan pada kelas ini munasabah karena apa nih? Ini calon-calon pakar hukum keluarga. Dan ini penting gitu ya. Itu satu kasus. Kasus yang lain mirip. Soal hibah juga. Ceritanya ada seorang angkatan laut hampir jenderal bintang 1 menikah dengan istri pertamanya tahun 1939. Waktu belum ada seorang pun yang lahir di ruangan ini. Sampai tahun 2008. Itu berapa tahun ya? 69 ya? 59 tahun ya? 39 sampai 2008. 69 tahun. Berapa? 69. 69 tahun berhasil menghasilkan anak 3. Anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Inilah yang kemudian digugat sama istri sambungnya almarhum yang meninggal istri tahun 2008
Karena cerainya cerai meninggal, Allah menggunakan hak ijbarinya, dipaksa oleh Allah untuk cerai. Karena tidak seorang pun yang menikah di ruangan ini, baik yang sudah atau yang belum, kecuali pasti cerai. Betul nggak? Khususnya cerai yang hak ijbari Allah ini, dipaksa harus cerai karena apa? Meninggal. Kalau meninggal kan salah satunya dikubur. Tidak ada istri yang atau suami yang ditinggal meninggal istri terus dia demi cintaku padamu aku pengen dikubur. Ya nggak ada. Istri nggak ada, suami apalagi suami tinggal mati istri itu nangis salah satu, mata yang lain-lain siapa gantinya ini, nyari ini siapa gantinya yang cocok itu. Yang nangis mata satu, yang lain-lain lirik sebagai gantinya. Jadi semakin keras ketawanya semakin cocok dengan hati saya gitu ya. Memang begitu. Lah artinya apa? Artinya memang ya harus cerai itu. Nah, karena tahun 2008 meninggal, bertahan sampai tahun 2012, tergodalah sama wanita yang juga menggoda, gitulah kira-kira. Ya, aslinya orang Jawa Tengah. Ya, yang lain-lain orang mana nggak tahu, tapi kasusnya begitu. Lah, akhirnya begitu tahun 2025, tahun 2024 wafat suami yang sudah menikah tahun 39, tahun 2008 dipaksa Allah untuk cerai, tahun 2012 dapat istri lain lagi, dan kemudian cerai lagi, tapi yang nyerain Gusti Allah lagi, yang laki-laki. Akhirnya harta yang cukup banyak, karena ya pertama cindera, lalu aset-asetnya banyak sekali. Akhirnya terjadi kekisruhan antara istri sambung dengan anak-anak yang 3 tadi, istri tua. Padahal sih sebetulnya udah semacam ada pembagian gitu ya. Hanya memang belum ada secara konkret pembagian waris. Belum ada pembagian waris. Hanya ini istri ini sudah dapat sekian, yang ini dapat sekian gitu, bagian masing-masing diklaim gitu. Tapi tampaknya istri sambung merasa kurang karena asetnya yang dikuasai 3 anak banyak. Yang punya 3 anak ini, yang anak dari istri tua, merasa enak aja lu menguasai harta yang lain. Nah, jadi saling serang soal apa? Harta. Ya itulah manusia kan. Akhirnya seperti apa? Ya belum berakhir. Ya masih dalam konsep gitu. Dan saya juga harus bertindak sebagai ahli. Dan ini kembali pada persyaratan hibah tadi, bahwa syurutul hibah sittatun. Al-awwal, al-thani atau awalan, thanian. Syarat yang ketiga dan keempat itu tadi, antara lain yang paling pokok adalah ayyaku mamlukan lil wahid, milkan taman itu harus. Lah dalam kondisi belum pernah dibagi waris, berarti ada hak anak-anak. Tidak bisa istri sambung itu menguasai, mengklaim diberikan hadiah. Kalaupun diberikan hadiah oleh almarhum, itu ada hak anak-anak, ada hak waris. Berarti bukan milik tam. Ya, jadi selalu ada masalah ya dalam muamalah apapun gitu ya. Karenanya kalau misalnya tidak ada masalah, ya pengadilan nggak ada kerjaan. Yang lebih mengenaskan, dosen nggak ada obyekan. Nah, jadi makanya dosen punya obyekan itu ketika ada pengacara yang kewalahan. Dari sisi baca kitab kan belum tentu semua pengacara canggih. Ya. Hakim kadang udah malas, sudah terpaku itu aja, udah capek, udah apa, ketok palu, padahal ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua itu, yang tadinya mestinya harinya menang, terdolimi dan seterusnya. Ada yang mau mengulas, kalau enggak berarti dianggap cukup. Ini curhat saja, tapi sebagai pendalaman. Tapi kalau ada masukan dari kawan-kawan di ruang ini akan sangat berharga,
Walaupun nanti tetap akan dikuasai oleh yang minta saran honornya. Ya, nggak akan ditransfer kepada yang beri masukan. Karena cuma masukan doang. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau mengulas? Mohon maaf ya, Pak. Di sini saya menemukan hadis dari Ibnu Umar, Ibnu Umar Ibni Abbas radhiyallahu anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin muslimin an yu'tiyal atiyah thumma yarji'a fiha illa al-walid fiha yu'ta waladuhu. Kan tidak harus bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian, ya. Bisa diartikan hibah. Kemudian ia tarik kembali kecuali seorang bapak kepada anaknya. Apakah hadis ini tadi bisa dipakai gitu, Pak, untuk pengacara yang si bapak untuk menarik kembali hibahnya? Bisa, pasti dipakai pakai itu kalau ada saksi ahli. Iya. Ya, tergantung. Tapi saya nanti akan compare dengan hadis lain yang mengatakan tadi Anda memberi pada pihak lain nggak, pada anak yang lain nggak? Enggak lah, kalau enggak kamu ambil dulu. Itu juga. Ini kan Nabi mempertimbangkan soal keadilan. Diambil itu dalam rangka untuk dijadiin satu aset lain untuk dibagikan sama dengan anak yang lain. Kalau kasus ini diambil untuk apa? Untuk mendolimi anak. Nah, padahal hukum itu untuk keadilan. Itu Nabi membolehkan untuk diambil lagi untuk keadilan, supaya anak-anak mendapat hal yang adil. Ini yang perlu didiskusikan nanti di tempat sidang. Kan tidak ada yang baca hadis ini kan. Kalau di sini ada, karena apa? Muridnya pinter-pinter, ya, dan calon menjadi pakar-pakar hukum keluarga. Amin. Nah, ini penting betul ini diskusi soal ini. Dan biasanya enaknya saksi ahli itu ya tergantung lihat suasana klien. Kita lihat agak lumayan, nah getok ini minimal saya 25 sampai 50. Silakan, ibu mau pakai yang 25 atau yang 50 gitu. Nggak ada juga yang langsung pakai 50. Pakainya yang 25. Ah, ya lumayan juga, 25 juga lumayan kan gitu. Nah, jadi minimal itu. Kalau pidana bisa lebih. Gitu. Ya cuman ngomong-ngomong gini tapi sama hakim. Kadang-kadang pengacara lawan ya yang penting kita di koridor pada soal ilmu, asal jangan diseret-seret pada kasus. Itu saksi fatal itu. Bagian ahli ya ngomong ilmu aja begini-begini masalah. Kadang-kadang hakim lebih pinter, kadang-kadang hakim perlu masukan kita, kadang-kadang hakim menolak omongan kita karena udah yakin dengan yang akan diputuskan, atau sudah yakin sudah gak enak dengan amplop yang diterima. Lah ini memang al qudatu salah satun wahidun fil jannah wa ithnani finnar kan gitu. Jadi kalau sudah jalur neraka ya sudah, ngomong ahli sampai berbusa-busa juga gak akan digubris. Soalnya sudah dapat amplop itu kan maju tak gentar membela yang bayar kan. Nah, saksi itu juga begitu. Tapi dipertanggungjawabkan ilmunya itu. Jadi kita bawa referensi gini ya itu tergantung. Ada masukan lain? Ini hadis ini juga sudah pernah saya baca, tapi maksudnya itu dalam rangka menciptakan keadilan, makanya diambil kembali untuk biar sama rata. Silakan. Kalau andaikan untuk pengacara pakai hadis ya anta wa maluka li abdika. Bagaimana cara Prof gimana? Kamu dan hartamu milik Bapak. milik bapakmu gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nanti berargumentasi sama saya. Itu semua untuk keadilan kan? Iya. Itu semua untuk keadilan. Biar ada adab. Jangan sampai anak berseteru dengan bapaknya. Atau bapak mempidanakan anaknya supaya tetap ada akhlak, hubungan silaturahim terjaga, jangan sampai ada suul adab dan lain-lain. Itu hadisnya. Tapi ini juga keadilan itu. Norma keadilan diperjuangkan betul dalam hukum Islam. Nah, untuk yang tadi juga norma keadilan, makanya diambil dulu untuk sama rata. Kalau anak tunggal dihibahkan oleh dua orang lalu akan dikuasai oleh satu orang, di mana letak keadilannya? Padahal anak ini autis pula coba. Kebutuhan khusus, ibunya juga tertatih-tatih membesarkan dia sendirian. Kau mau Ambil. Iya diambil. Tapi ngomong-ngomong ibunya kelahiran tahun 91, cantik.
Nah, ada yang minat hubungin saya. Ya. Dan saya tidak ngomong bersaing dengan saya, enggak. Saya nggak sanggup gitu. Melihat penampilan udah nggak sanggup saya. Takut saya pakai sarung terus. Ada masukan lain? Nah, kalau nggak ada berarti cukup. Kuliah kita jangan terlalu serius, karena kalau serius Anda pinter dan akan menyaingi saya. Itu sebuah kerugian besar buat saya gitu kan. Itu dosen-dosen yang sesat begitu model itu. Ya, kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Dan saya juga didoakan karena besok menuju ke Jogja. Tapi saya juga tinggal tidur karena pesen bis Rosalia Indah. Ya, untuk menengok anak saya yang membuat saya baper karena ada santri-santri yang meninggal yang tadi kita doakan, mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan merasa bebas dari tugas, minggu depan dilanjutkan. Nah, jadi minggu depan tetap dilanjutkan yang urutan halaman itu ya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.